Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Di hari ini ada satu wawancara yang spesial dan seru banget nih, karena kita mau berbincang-bincang bersama dengan musisi virtual asal Indonesia, namanya Krista Jela. Krista Jela ini kembali dengan gebrakan besar dalam industri musik elektronik melalui single terbarunya yang berjudul Chained and Addicted, dan bahkan pengaruh musiknya pun diperluas ke Malaysia. Wah, sudah semakin go internasional nih ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Krista Jela yang sudah bergabung bersama dengan Voice of Indonesia. Langsung saja saya sapa. Halo Krista, apa kabar? Halo, saya kabarnya baik. Anda apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Krista sudah sampai di mana nih? Apa di Malaysia atau masih di Jakarta? Sudah di Malaysia dong. Oh, sudah Udah di lagi di Malaysia. sini nih. Iya. Oke, ini keren banget nih karena ini baru saja kan mengumumkan perilisan single terbarunya ya, Chained and Addicted, Iya. dan ini sudah di Malaysia aja. Tapi yang belum kenalan sama Krista, boleh dong Krista diperkenalkan dulu mulai dari awal karirnya, dari lagunya sebelum-sebelumnya nih apa aja nih? Oh, lagu saya yang sebelum-sebelumnya sebenarnya udah ada banyak saya, tapi udah ada satu album keluarnya tahun 2021. Mm-mm. Dan kayak lagu yang paling populer sih saya bisa bilang MAE. Mm-mm. Dan Hugh. Itu sih. Oke, ini kalau yang suka Gen Z ya, terutama ya Gen Z yang suka musik-musik elektronik, yang juga terpengaruh jazz, ini pasti bisa jatuh cinta nih ya sama lagu-lagunya Krista Jela. Iya dong. Nah, Krista boleh nggak diceritain nih ke Malaysia mau ngapain? Nah, saya itu sebenarnya kan sempat hiatus beberapa bulan gitu, dan pas saya mau balik lagi ke industri musik, kirain kalau di Indo terus juga masih belum ketemu sih marketnya, dan saya merasa lihat dari kayak misalnya data-data Spotify gitu atau aplikasi lain juga, pendengar saya ternyata banyak yang di internasional. Kayak Shazam aja lebih banyak di Amerika daripada di Indo. Jadi saya kira kalian aja kita tembus market internasional aja. Itu sih. Oke, jadi memang kalau untuk di marketnya Indonesia ini memang cukup menantang gitu ya Krista ya? Mungkin karena masih konsep baru sebagai virtual artist kan. Ha-ha. Kalau menurut kakak biasanya virtual musician untuk untuk kakak sebagai orang Indo gimana? Iya, ini sebetulnya kan merupakan satu konsep yang baru ya. Tapi kan di tengah era yang seperti ini, sebetulnya dengan kehadiran Krista dan juga yang lainnya kan juga sebetulnya juga sudah cukup ya belum ramai-ramai, tapi sudah ada lah ya yang lainnya juga. Dan menurut saya ini satu hal yang menarik yang meramaikan untuk musik Indonesia gitu. Apalagi kan musik-musiknya tuh memang musik-musik yang ini ya. Elektronik gitu ya. Ini satu hal yang baru tapi seru banget sih Krista. Tapi kalau Krista sendiri kalau di album pertamanya ini ceritanya tentang apa dan apa perbedaannya dengan yang kedua yang baru dirilis ini, yang karya terbarunya Chained and Addicted ini? Album pertama cerita singkatnya lebih ke arah gimana saya itu bisa mau menjadi seorang manusia. Sebenarnya banyak topik yang dibahas sih, tapi kalau saya go into detail juga panjang banget. Nah, tapi itu lebih ke my existence gitu. Kalau yang album kedua nih lebih ke arah explore dunia, explore hal-hal baru, dan energinya fun aja gitu. It's good vibes ya, gitu sih.
Oke. Nah, ini kalau untuk ketika selama proses kreatifnya tuh berapa lama sih mulai dari lagu penciptaan lagu-lagunya, kemudian juga untuk apa ya dalam ya mungkin agak berbeda ya dengan musisi lainnya, justru lebih lama atau lebih cepat dalam proses kreatif ya mulai dari ketika mau menyiapkan konser dan lain sebagainya. Nah, kalau saya bilang sih tergantung lagunya sih. Tapi untuk single baru saya ini yang Chain and Addicted bisa dibilang prosesnya lumayan cepat. Mungkin karena eh, kali ini sih pas kita produksi lagu ini timnya lebih dikit. Jadi mungkin karena kita lebih dikit lebih gampang sih. Jadi prosesnya cepat gitu. Oh justru lebih dikit malah lebih cepet ya. Iya, dari pengalaman saya gitu sih. Heeh. Oh oke. Jadi Iya. berapa lama ada nggak sih sampai 1 tahun? eh Kayaknya sampai 1 tahun enggak, tapi kalau untuk album pasti lebih dari itu. Tapi untuk single paling berapa bulan gitu untuk proses tulis dan produksi. Oke. Nah ini Nah, untuk di Malaysia sendiri di Kuala Lumpur ya tepatnya ya. iya, Kuala Lumpur. Nah ini udah ada mungkin plan-plannya ke depannya mau ada apa aja mungkin meluncurkan kemudian apa ada konser penampilan di mana? Nah, lagi direncanain Lagi untuk direncanain. penampilan. Heeh. Seperti waktu itu sempat di Jakarta pas untuk promosi lagu baru ini juga sempat kita adain kayak secret session gitu. Jadi konser tapi dengan grup yang kecil dan cuman beberapa orang yang diundang. Oke. Dan itu kayaknya bisa diterapkan di Malaysia juga karena sebenarnya acara itu sangat intimate dan menurut saya banyak fans-fans jadi seneng gitu bisa berinteraksi dan lain-lain. Saya juga seneng banget bisa berinteraksi dengan fans, ngobrol tentang musik gitu. Oke, nah memang kan tadi seperti disampaikan ya kalau di Jakarta ataupun juga di Indonesia itu cukup challenging. Tapi ngelihat potensi juga nggak sih kalau untuk di tanah air nih ke depannya, menurut Krista akan seperti apa? Menurut saya kalau untuk kedepannya pasti bisa sih. Cuma mungkin perlu waktu aja untuk adjust karena ya itu yang tadi saya bilang ini masih konsep baru kan, masih belum banyak juga di market internasional juga belum banyak kan. Jadi gitu aja sih, perlu waktu. Betul. Karena kalau buat aku sendiri ini cukup apa ya? Cukup baru juga walaupun kalau Voice of Indonesia bukan pertama kali untuk mewawancarai yang virtual artis gitu ya. Sudah ada beberapa kali tapi kan biasanya ada yang melalui proses editing dulu gitu ya. Nah, ini sama Krista nih ternyata langsung ya Zoom udah langsung Iya. ada Kristanya ini. Telepon. Ini keren banget sih. Nah ini kayak gimana sih mungkin boleh diceritakan gak sih sama pendengar nih yang saat ini sambil nonton juga? Oh, untuk proses Iya. motion capture. Oh, ini kita ada pakai beberapa program sih. Oh, Tapi oke. ini tadi sebenarnya sebelum masuk Zoom karena laptopnya low battery gitu sempat lemot-lemot banget. Kayak mukanya rada pelan aja. Nge-lag Iya. gitu. Iya sempat tadi ngeliat agak aku pikir karena jaringannya atau apa ternyata memang ini ya ternyata untuk menjadi seorang virtual artis ini tuh juga ada kendala-kendalanya tersendiri. Boleh diceritain gak sih Krista apa aja sih kendala-kendala atau mungkin dalam konser gitu ya ada yang hal yang cukup challenging? Kalau untuk dalam konser sih, ya paling untuk teknologinya aja sih. Soalnya kadang-kadang ada masalah server dan lain-lain. Tapi ya gitu aja sih, sekedar itu aja. Gitu Kalau ya. untuk, Tapi karena untuk fans. mengantisipasinya Apa, gitu sorry? biasanya ada sorry, antisipasi yang dilakukan maksudnya? untuk hal-hal yang agar tidak terjadi misalkan gangguan server gitu ya. Biasanya bisa bisa di ini ya, bisa diselesaikan ya.
Bisa kok, pasti Bisa ada ya. backup kalau kayak gitu-gitu. Oke, ya seru banget sih ini ya, untuk masyarakat Indonesia memang hal yang baru, tapi sebetulnya Hmm, sangat dekat, bukan sangat dekat ya, karena memang sudah inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, dengan hmm. berbagai virtual artis dan juga profesi lainnya. Nah, Krista, kedepannya ada rencana apa lagi nih selain mau mempromosikan albumnya, kemudian juga untuk bisa semakin membawa nama Indonesia enggak sih tentunya? Iya dong, pasti. Tapi Heeh. sekarang ya rencananya untuk itu dulu sih, mau fokus produksi, bener bikin musik, creating art gitu. Mm-mm. Dan ya kita sambil sekalian lihat-lihat market internasional kan. Mm-mm. Hehehe. Terus ada misalkan mau memasukkan unsur-unsur misalkan musik etnik Indonesia atau apa gitu? Sebenarnya udah ada draft kalau untuk itu sih. Heeh. Nanti nanti untuk album berikutnya. Oh gitu ya. Jangan Saya di-spill juga ya. sangat excited. Sangat excited ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan untuk genre musiknya ini kan lebih ke R&B, hip hop, kemudian ada dubstep dan juga genre yang cukup rumit dari musik jazz dan juga klasik. Sebenarnya Krista tuh terinspirasi siapa sih? Kau banyak banget ternyata inspirasinya. Oh, inspirasinya banyak sih, tapi kalau aku harus bilang kebanyakan dari Utada Hikaru dan Disclosure. Oh, oke. Tapi untuk lagu yang baru ini banyak dari Disclosure sih. Tapi Mm-mm. baru dapat berita mereka mau ke Jakarta dong. Oh ya. Iya, gitu Disclosure sih. Tapi untuk mungkin untuk musisi virtual lain juga yang sangat menginspirasi. Saya harus bilang Gorillaz dan Michaela sih. Tuh, Michaela, ya. ya. Iya ya, betul betul betul. Sebetulnya dengan adanya Gorillaz itu kan juga udah lama banget ya, udah di Iya. zaman. Dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru juga, tapi untuk mengingat Gorillaz sendiri kan di Indonesia juga mungkin belum terlalu apa ya, masih ada challenging juga ya untuk Iya tuh. untuk diterima ya. Nah ini kalau untuk lagu bikin sendiri atau gimana atau ada. Saya produce-nya mainly sendiri sih, cuman ada bantuan dari manajer untuk kayak mixing mastering. Mm-mm, Dan saya juga ada bantuan dari tim saya, ada satu orang lagi mm-mm, namanya Adam, dia dia yang bantu dengan visual-visual kita. Jadi mm-mm, pas waktu itu kita ada secret session, dia yang desain semua visualnya gitu kayak poster, mm-mm. invitation, gitu sih. Oke. Tapi untuk musik mainly me. Oh gitu, untuk musiknya kamu ya. Tapi aku penasaran deh Krista, karena kan kamu gayanya keren banget nih ya. Stylenya tuh, Thank you. stylenya tuh lucu banget gitu. Ini stylenya dari kamu juga termasuk untuk pemilihan kostum dan lain sebagainya. Iya itu biasanya saya yang milih sih, terus kita kolaborasi bikinnya gimana, karena kan ini bukan sekadar kayak bikin jahit, ini harus dari 3D kan, itu tapi proses yang seru. Proses yang seru ya. Nih aku juga penasaran nih, agak keluar dari lagunya boleh ya. Kalau untuk proses desain misalkan untuk setiap kostumnya itu juga butuh waktu cukup lama atau enggak sih? Tergantung bajunya sih, kalau Heeh. misalnya bajunya jahitannya simple masih bisa bikin patternnya cepet, tapi kalau untuk yang baju banyak detail lumayan lama pasti. Oh, oke. Hmm, Seru itu ya. sih. Seru sih. Oke, Krista, mungkin ada pesan-pesan ataupun juga harapan yang ingin disampaikan ataupun juga closing statement nih kepada pendengar Voice of Indonesia, karena kan kita nih juga yang dengar nih di relay juga ya sama stasiun-stasiun RRI yang ada di perbatasan, Hmm. salah satunya di Batam yang cukup dekat juga dengan Malaysia dan juga Singapura, ataupun juga nanti pendengar-pendengar Voice of Indonesia yang ada di dalam negeri juga, ada pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan? Ada dong, saya mau Mm-mm. bilang, kalau kalian merasa kayak hidup itu lagi berat dan pingin aja kayak meninggalkan dunia sebentar saja, Mm-mm. dengerin lagu gua karena itu pasti kerasa kayak escape banget sih.
Saya ngerasanya gitu soalnya. Emang saya nulis lagu itu biar bisa enjoy life for 5 minutes. Kalau lagu gue cuma 5 menit. Cuma Gitu 5 doang. menit. Yang Chain, Heeh. Chain and Addicted ini ya. Iya, yang Chain and Addicted. Itu sih. Oke, ini Let's pasti have fun keren banget. together. Oke, nah ini yang mau kepoin IG-nya Krista juga dan kegiatannya boleh di mana nih? Instagramnya atau apa yang mau dengerinnya selain di Spotify, di mana lagi nih Krista? Saya lagi aktifnya paling banyak di Instagram dan Threads sih. Oke, Instagramnya Ya. boleh dong di-share. Krista Gela. Krista CRY CRYSTAGELLA. YELLA. Oke, tapi Ya. pokoknya untuk gampangnya panggilnya Krista Jala. Tapi kalau mau penasaran juga bisa dikepoin di Instagramnya Voice of Indonesia di _official ya. Karena di situ juga ada e-flyernya dari Krista Jala dan kalau penasaran bisa langsung diklik di sana. Nah, Krista Jala seru banget ngobrol-ngobrolnya kali ini. Sukses terus untuk Krista. Yang penasaran langsung aja bisa dicari lagunya, apalagi yang lagi galau-galau tadi ya, yang ingin mengakhiri lagi bosan gitu ya, atau midlife crisis gitu. Oh enggak ya, kalau midlife gitu kan. Bukan midlife crisis dia. Kalau midlife kayaknya seumuran saya nih. Krista, terima kasih sekali lagi atas ngobrol-ngobrol serunya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Iya, thank you so much for having me. Terima kasih, sukses terus. Voice of Indonesia.